Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mendiskusikan dan menelaah lebih jauh lagi terkait dengan konten ceramah salah satu ustadz yang kemarin sempat viral di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ustadz ini menyebutkan bahwa beberapa makam yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu sebagai makam, kalau dalam bahasa Lomboknya itu dia sebutkan makam keramat Tainacong. Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya begini, makam keramat kotoran anjing gitu. Nah, tapi saya tidak ingin untuk mendiskusikan apa yang diucapkan atau kata-kata yang tidak pantas itu. Tapi saya ingin mencoba untuk mendiskusikan dan menelaah lebih jauh argumentasi atau dalil yang digunakan oleh ustadz tersebut yang kemudian ditafsirkan untuk melarang atau mengharamkan orang melakukan ziarah kubur atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Hadis yang dijadikan dalil atau argumentasi oleh ustadz ini untuk melarang atau mengharamkan orang melakukan ziarah kubur itu bunyinya seperti ini. Ini redaksi hadis ini saya ambil dari Sahih Bukhari ya. Bunyinya seperti ini, kita bacakan matanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Artinya janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yaitu Masjid Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hadis ini kemudian ditafsirkan oleh ustadz tersebut untuk melarang orang melakukan ziarah kubur, sehingga muncullah statementnya yang kemarin yang membuat kegaduhan dan menjadikan viral di media sosial. Baik, kita akan mencoba untuk menelaah lebih jauh lagi terkait dengan hadis ini ya. Kita akan fokus ke hadis yang dijadikan sebagai sandaran oleh ustadz ini. Dalam kajian hadis, kita perlu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba mentakhrij hadis ini ya. Ini bagi mahasiswa Usuluddin ya, ini sangat familiar sekali dan sangat mudah sekali untuk mentakhrij hadis ya. Orang belajar takhrij hadis 20 menit saya sebenarnya udah bisa untuk mentakhrij hadis karena sangat gampang sekali. Dalam takhrij hadis sebenarnya ada beberapa metode yang digunakan oleh para peneliti hadis ya. Pertama ada yang melacak hadis itu menggunakan lafaz, kedua ada yang menggunakan awal matan, ada juga yang menggunakan penelusuran berdasarkan perawi pertamanya. Dalam kaitannya dengan kajian kita atau diskusi kita kali ini, saya ingin mencoba untuk menelusuri hadis ini menggunakan metode lafaz ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufarras fi Al-Fazil Hadisin Nabawi untuk melacak hadis ini yang kita diskusikan ini termuat di dalam kitab hadis apa saja sih. Nah, dengan landasan ini kemudian nanti kita akan mencoba untuk menelusuri pendapat ulama dengan kitab-kitab yang sudah ada ya. Baik, saya melakukan penelusuran dengan menggunakan Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fazil Hadisin Nabawi. Saya menemukan memang hadis yang kita diskusikan ini termuat di dalam kitab hadis cukup banyak sekali ya. Kalau saya jabarkan, hadis ini pertama dimuat di dalam kitab Sahih Bukhari oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis ini sebenarnya diletakkan di dalam 3 bab dalam kitab hadisnya. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab As-Salatu fi Masjid Makkah. Yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab atau bab Sayyid ya. Yang ketiga, kemudian Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di dalam bab saum. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Muslim. Oleh Imam Muslim, hadis ini diletakkan di dalam bab Al-Haji, babul Hajj atau bab haji. Selain di dalam kitab Sahihain atau Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini juga terdapat di dalam kitab-kitab sunan. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Tirmizi,
oleh Al-Imam Tirmizi, diletakkan di dalam bab shalah. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sunan Nasai oleh Al-Imam Nasai. Hadis ini diletakkan di dalam bab masjid ya, masajid. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Hadis ini diletakkan di dalam bab iqamah. Ada juga di dalam Sunan Ad-Darimi oleh Al-Imam Ad-Darimi, diletakkan di dalam bab shalah. Dan yang terakhir saya temukan hadis ini dimuat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Bahkan Musnad Ahmad bin Hambal ini memuat hadis ini cukup banyak sekali ya, karena memang Musnad bin Hambal itu struktur sistematika penulisan kitabnya itu kan berdasarkan rawi pertama ya, dari kalangan sahabat siapa saja yang meriwayatkan. Makanya kalau kita buka Musnad Ahmad bin Hambal, kita akan diajarkan di awal-awal itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang sangat masyhur ya. Di antaranya khalifah yang 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Dengan landasan takhrij hadis yang sudah saya sampaikan tadi, ini sebenarnya menjadi pijakan yang sangat fundamental ya untuk mengkaji hadis ini berdasarkan pendapat para ulama. Dalam hal ini mungkin kita bisa menelusuri langsung ke kitab-kitab syarah hadis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Di syarah kitab hadis Sahih Bukhari, kemudian di syarah hadis Sahih Muslim, dan di syarah sunan-sunan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas semua syarah hadis yang sudah kita sebutkan tadi, tapi kita akan mencoba menggunakan 2 syarah hadis, yaitu syarah hadis Sahihain atau syarah hadis Sahih Bukhari dan syarah hadis Sahih Muslim. Dalam kesempatan ini sebenarnya banyak kitab-kitab syarah hadis Bukhari dan Muslim. Cuman yang sangat populer atau paling populer adalah kitab syarah hadis Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan judulnya itu Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua Sahih Muslim yang ditulis oleh syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. 2 syarah hadis yang sudah saya sebutkan tadi, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Tapi dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggunakan, pertama-tama ya, kita akan mencoba membahas hadis ini berdasarkan syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Kenapa? Karena memang syarah kitab ini ditulis lebih dulu syarah kitab ini lebih dulu ada ketimbang syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena memang Al-Imam Nawawi dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lebih dulu hidup Al-Imam Nawawi. Makanya di beberapa tempat di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip juga pendapat Al-Imam Nawawi di sana. Baik. Sebelum kita merujuk ke penjelasan Al-Imam Nawawi terkait dengan hadis ini, saya ingin menjelaskan sedikit seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan redaksi ya, matan antara hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis yang saya bacakan awal tadi, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid, itu merupakan hadis yang saya ambil dari Al-Imam atau kitab Sahih Bukhari. Tetapi di dalam Sahih Muslim, redaksi hadis atau matan hadis dari yang kita diskusikan ini sedikit berbeda atau ada sedikit perbedaan. Kalau matan hadis di dalam Sahih Muslim itu bunyinya seperti ini. Kita langsung ke la tushaddu. La tushaddu, dia menggunakan jamak ya. La tushaddu ar-rihala illa ila salasati masajid. Masjidi hadza, ketika itu Rasulullah SAW bersabda di Madinah. Masjidi hadza itu maksudnya adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian wa Masjidil Haram, yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Ini sedikit perbedaan redaksi matan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Mari kita mencoba untuk menelaah hadis ini berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihala illa ila salasati masajid. Jadi janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidi Haza, maksudnya adalah Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Fihi, nah di dalam hadis ini, apa sih makna hadis ini?
Fihi bayanun azim. Hadis ini menjelaskan fadilatu hazil masajid, terkait dengan keutamaan 3 masjid yang sudah disebutkan tadi itu. Ala ghairiha, dibanding masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Likauniha masajidil anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim, karena 3 masjid ini merupakan masjid para nabi. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Walifadlis sholatu fiha, dan 3 masjid ini merupakan tempat yang memiliki keutamaan ketika orang sholat di sana. Jadi dibanding masjid-masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi itu ketika orang sholat di sana maka pahalanya itu lebih besar atau lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Nah, ini terkait dengan hadis ini ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke penjelasan Al-Imam Nawawi terkait dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain selain dari 3 masjid ini. Bagaimana pendapat Al-Imam Nawawi? Waqtalafal ulama fi syaddir rihali wa i'malil muti ila ghairil masajid salasah. Memang di kalangan ulama itu terdapat perbedaan pendapat terkait dengan melakukan perjalanan menuju tempat selain dari 3 masjid ini. Kazihabi ila kuburis sholihin, misalnya seperti melakukan perjalanan atau ziarah ke kubur orang-orang soleh. Wa ila maudhi'il fadilati, wa ilal maudhi'il fadilati, atau ke tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama di sini. Wa nahwi zalika, dan tempat-tempat selainnya. Faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina. Nah, di dalam kalangan ulama Syafi'iyah juga ada perbedaan pendapat. Salah satu ulama yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini ini berpendapat huwa haramun. Nah, ada juga dari mazhab Syafi'i sebenarnya yang melarang, ya, haram. Pertama ya, huwa haramun. Wa huwa alladhi asyara al-Qadi Iyad ala ikhtiyarihi, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Qadi Iyad, ulama namanya Qadi Iyad. Was-sahih inda ashabina, akan tetapi tadi kan sebagian kecil ulama Syafi'iyah itu mengharamkan, tetapi pendapat yang sangat masyhur atau yang paling benar di kalangan ulama Syafi'iyah adalah wa huwa alladhi ikhtaru Imamul Haramain wal Muhaqqiqun, dan ini pendapat ini diikuti atau merupakan pendapat dari Al-Imamul Haramain. Bagaimana pendapatnya? Annahu la yuhramu wa la yukrahu, bahwasanya melakukan perjalanan selain menuju 3 masjid yang sudah disebutkan tadi itu tidak haram dan tidak juga makruh. Kalau ulama-ulama yang pendapat seperti ini mengatakan wal muradu annal fadilata tamata innama hiya fi syaddir rihali ila hazihi salasati khasatan wallahu alam. Jadi menurut pendapat ulama-ulama yang membolehkan atau mengatakan tidak haram melakukan perjalanan ke tempat selain dari 3 masjid ini dan tidak juga makruh, mereka mengatakan bahwa maksud hadis itu adalah bahwa suatu keutamaan atau keutamaan yang sempurna apabila orang itu melakukan perjalanan menuju 3 masjid ini, sedangkan melakukan perjalanan ke selain dari 3 masjid ini tidak memiliki keutamaan seperti orang melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Ini pendapat Al-Imam Nawawi mengutip pendapat-pendapat ulama yang sudah kita sebutkan tadi itu. Jadi memang dalam mazhab Syafi'iyah itu memang ada yang mengharamkan, sebagian kecil ulama Syafi'iyah ada yang mengharamkan berdasarkan makna zahir dari hadis tersebut. Ada juga, tapi yang pendapat yang paling benar atau yang paling sahih di kalangan ulama Syafi'iyah adalah bahwasanya melakukan perjalanan menuju tempat selain dari 3 masjid yang sudah kita sebutkan tadi itu la yuhramu wa la yukrahu, tidak diharamkan, tidak pula dimakruhkan. Jadi boleh. Maksudnya adalah bahwa ketika orang melakukan perjalanan menuju 3 masjid yang tadi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, itu orang tersebut itu mendapatkan keutamaan yang lebih besar ketimbang orang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain. Ini maksud makna dari hadis ini. Nah, demikian penjelasan dari Al-Imam Nawawi
ketika menjelaskan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menelaah hadis ini berdasarkan kitab Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita langsung aja ke perdebatan terkait dengan melakukan perjalanan menuju tempat selain dari 3 masjid yang sudah disebutkan. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan ini? Wa ikhtulifa fi syaddir rihali ila ghairiha kazihabi ila ziyaratis shalihin ahya'an wa amwatan wa ila maudhi'il fadilati liqasid tabarruk biha wassalatu fiha. Jadi memang ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan melakukan perjalanan ke tempat selain dari 3 masjid yang tadi, seperti melakukan perjalanan ziarah menuju orang-orang soleh, baik dia ahya'an wa amwatan, baik si ulama atau orang soleh ini masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti ziarahnya ke kubur beliau, ke kubur orang soleh ini. Wa ila mawadhi'il fadilati liqasid tabarruk, atau ke tempat yang dianggap memiliki keutamaan untuk tabarruk, ya, mencari keberkahan. Biha wassalatu fiha, atau berdoa di sana, ya, di tempat yang dianggap memiliki keutamaan itu. Bagaimana pendapat para ulama? Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, yahrumu syaddur rihal ila ghairiha amalan bi zahiril hadis. Bi zahiri hadzal hadis. Jadi Abu Muhammad Al-Juwaini ini mengharamkan orang melakukan perjalanan berdasarkan makna zahir daripada hadis ini. Tadi pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi. Wa asyarul Qadi Husain ila ikhtiyarihi, begitu juga Qadi Husain juga berpendapat yang sama. Tapi bagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani? Was-sahih wa inda Imamul Haramain wa ghairihi minasyafi'iyah. Akan tetapi pendapat yang paling benar dan sahih menurut Al-Imamul Haramain wa ghairihi minasyafi'iyah, dan ulama-ulama yang lain dari mazhab Syafi'iyah, annahu la yahrumu, bahwasanya melakukan perjalanan ziarah kubur atau ziarah ke tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan untuk mencari keberkahan di sana, la yahrumu, tidaklah haram. Wa ajabu anil hadisi bi ajwibatin. Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar terkait dengan terkait dengan kebolehan ini ada beberapa argumentasi. Minha, diantaranya adalah annal murada annal fadilata tammata innama hiya fi syaddir rihali ila hazil masajid bi khilafi ghairiha fa innahu jaizun. Jadi makna hadis yang sudah kita kemukakan tadi itu adalah bahwasanya orang yang melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa itu dia mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang paling utama ketika dia melakukan perjalanan ke sana dibanding dia melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain, atau ke masjid-masjid yang lain, atau ke tempat-tempat lain yang dianggap memiliki keutamaan. Maka orang yang melakukan perjalanan selain ketiga masjid ini boleh dan tidak mendapatkan keutamaan yang istimewa atau yang lebih ketimbang melakukan perjalanan ke 3 masjid yang tadi. Argumentasi yang kedua, wa minha annan nahyah mahsudsun biman nazara ala nafsi shalat fi masjidi min sairil masajid. Jadi argumentasi yang kedua bahwasanya larangan di sana, la tusyaddur rihal, itu kan bentuknya larangan. Nah, oleh ulama annan nahya makhsusun biman nazara ala nafsihi shalah. Jadi yang dimaksud dengan larangan di situ adalah larangan ini khusus bagi orang yang bernazar, ya, untuk melakukan sholat. Ini terkait dengan sholat, ya. Orang bernazar melakukan, saya ingin sholat di masjid ini, gitu. Jadi itu nazar terkait dengan sholat. Jadi seorang bernazar, saya ingin sholat di masjid A, gitu, dan ketimbang masjid yang lain. Nah, hadis ini larangannya itu terkait dengan nazar itu sendiri, khusus di sana. Jadi tidak terkait dengan melakukan perjalanan ke tempat selain dari 3 masjid yang tadi. Tapi ini khusus terkait dengan orang yang melakukan perjalanan karena nazarnya untuk melakukan sholat di masjid tertentu. Itu argumentasi yang kedua. Tadi yang pertama itu adalah sebuah keutamaan orang yang melakukan perjalanan ke 3 masjid yang tadi. Kedua adalah larangan yang dimaksud di dalam hadis itu adalah larangan yang khusus bagi orang yang bernazar untuk melakukan sholat di satu tempat, atau satu masjid, ya.
argumentasi yang ketiga adalah annal murada hukmul masajid faqat, bahwasanya hadis ini memang menjelaskan terkait dengan hukum masjid saja. Jadi tidak terkait dengan hukum melakukan perjalanan menuju selain masjid ya. Wa annahu la syaddu rihal ila masjidin min masjidin li sholati fihi ghairi hadhihi shalah. Makanya tidak perlu untuk bersungguh-sungguh melakukan perjalanan menuju suatu masjid kecuali menuju masjid yang tiga yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi argumentasi yang ketiga bahwasanya ini terkait dengan hukum masjid saja. Argumentasi yang keempat adalah annal murada qasduha bil i'tikaf. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya hadis ini terkait dengan hukum i'tikaf ya. Jadi ini argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi ada 4 alasan itu kenapa orang tidak dilarang untuk melakukan perjalanan ke selain dari 3 tempat yang tadi itu, termasuk ziarah kubur, kemudian mengunjungi tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan, dan tempat-tempat yang lain untuk meminta tabarruk ya, mencari tabarruk keberkahan. Nah, dengan argumentasi ini kemudian sebenarnya dengan argumentasi yang kuat ini atau pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafi'i ini bahwasanya orang yang melakukan perjalanan ziarah kubur, atau di Indonesia mungkin dikenal ada namanya ziarah Wali Songo, atau mengunjungi tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan, itu boleh dan tidak diharamkan menurut para ulama. Jadi hanya segelintir ulama saja yang melarang ya, sebagian kecil saja ulama yang melarang melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat selain daripada 3 masjid yang tadi. Tapi menurut mayoritas ulama dan yang paling sahih pendapatnya adalah bahwa tidak apa-apa atau tidak haram dan tidak dimakruhkan untuk melakukan perjalanan. Misalkan orang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, misalkan dari Indonesia ke Mesir atau ke Kairo ya, ke Universitas Al-Azhar, kemudian melakukan perjalanan untuk mencari nafkah misalkan ke luar negeri, itu kan tidak dilarang. Nah, makanya pendapat para ulama ada 4 argumentasi itu yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan atau tidak mengharamkan orang melakukan perjalanan menuju tempat-tempat selain dari 3 masjid yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini pendapat para ulama. Jadi apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut sebenarnya ya, yang kita perlu sayangkan adalah ucapannya yang menyebut bahwa makam-makam yang ada di Lombok itu sebagai makam-makam Tain Acong, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan. Tapi perdebatan di kalangan ulama itu memang sudah terjadi. Nah, itu pendapat para ulama terkait dengan melakukan perjalanan atau ziarah ke makam orang soleh atau ke tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Jadi memang mayoritas ulama atau pendapat ulama dari mazhab Syafi'iyah yang paling sahih adalah melakukan ziarah itu tidak dilarang. Makanya sangat disayangkan sebenarnya ustadz yang kemarin sempat viral tersebut yang menghina ya makam-makam yang ada di Lombok itu berdasarkan argumentasi yang itu sebenarnya dikemukakan oleh segelintir ulama ya, tidak mayoritas ulama, karena mayoritas ulama itu kan mengatakan bahwa tidak mengapa atau tidak diharamkan untuk melakukan perjalanan ke tempat selain dari 3 masjid yang sudah disebutkan tadi. Karena itu perlu disampaikan juga ke sebenarnya ya, ke masyarakat atau ke jamaah, kejujuran ilmiah itu perlu disampaikan. Jangan sampai kemudian kita hanya menyampaikan pendapat yang hanya menguatkan mazhab atau keyakinan kita saja, tapi kita perlu untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan pendapat para ulama, baik itu yang membolehkan atau yang tidak mengharamkan. Karena itu kita nanti bisa memberikan seluasnya kepada masyarakat mengikut ulama yang mana, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Karena itu tidak akan terjadi gejolak di masyarakat ketika ada ulama atau salah satu ustadz yang mengatakan haram melakukan perjalanan kubur berdasarkan hadis ini, di mana mayoritas masyarakat di tempat dia ceramah atau di masyarakat dia tempatnya berdakwah itu membolehkan melakukan perjalanan ziarah, apalagi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dan memang itu kan dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang di masa-masa awal itu kan ziarah kubur itu dilarang.
karena tapi dinasakh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha itu. Jadi dulu saya pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita diskusikan ya. Bagaimana pendapat para ulama terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini dapat kita ambil sedikit maknanya atau sedikit manfaatnya, terutama untuk saya sendiri ya, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melekat di ingatan saya dan bisa bermanfaat juga kepada sahabat-sahabat sekalian untuk nanti kita bisa sampaikan ke masyarakat bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Ustaz tersebut. Demikian diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan tema yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.